Si pahit lidah. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi ini ibu kota di Palembang dan memiliki makanan khas yaitu empek-empek sebagaimana provinsi lainnya. Di Nusantara, Sumatera Selatan juga memiliki beragam cerita rakyat yang masih diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat yang sangat populer di Sumatera Selatan adalah si pahit lidah. Bagaimana cerita si pahit lidah? Kita simak bersama dengan kisah berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting. Serunting adalah seorang pangeran yang merupakan anak dari raksasa bernama Putri Tenggang. Suatu hari Serunting menikah dengan seorang gadis di desa. Gadis desa tersebut memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing. Sebelum menikah, perempuan tersebut tinggal bersama adiknya di sebuah gubuk sederhana. Setelah menikah dengan Serunting, gadis desa tersebut tinggal dengan suaminya di lain kampung. Tinggallah Arya Tebing hidup sendirian di gubuknya. Arya Tebing dan kakaknya memiliki sebuah kebun yang agak luas. Sebelum kakaknya pindah ke kebun tersebut, dibagi menjadi dua, salah satu untuk Arya Tebing dan satunya lagi untuk kakaknya. Dengan pembatas sebatang pohon besar, bagian kebun sebelah kiri menjadi milik Arya Tebing dan sebelah kanan menjadi milik kakaknya. Beberapa hari kemudian setelah pembatas kebun dipasang, turunlah hujan dengan sangat deras hingga hujan berlangsung lama. Dari pagi hingga malam setelah hujan turun deras, keesokan harinya pagi sangat cerah, matahari bersinar seperti biasanya. Namun, suatu keanehan terjadi, terlihat warna kemilau keemasan di batang pohon yang dijadikan pembatas kebun milik Arya Tebing dan kakaknya. Arya Tebing yang duduk melihat kebunnya terkejut. Ada jamur emas yang tumbuh di batang kayu pembatas kebun. Arya Tebing melihat jamur emas tersebut tumbuh di bagian batang pohon yang mengarah ke kebunnya. Sedangkan di bagian batang pohon yang mengarah ke kebun kakaknya hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing pun segera memetik jamur emas tersebut. Keesokan hari, Arya Tebing datang lagi ke kebunnya dan melihat jamur emas tersebut tumbuh di bagian batang pohon yang mengarah ke kebunnya. Sedangkan di bagian batang pohon yang mengarah ke kebun kakaknya hanya tumbuh sebuah jamur biasa. Arya Tebing pun segera memetik jamur emas tersebut. Keesokan hari, Arya Tebing datang lagi ke kebunnya dan melihat jamur emas tersebut tumbuh lagi. Arya Tebing sangat berbahagia melihat emas tersebut. Dia kembali memetik jamur. Setiap paginya, Arya Tebing pun pergi lagi ke kebunnya dan memetik jamur emas. Lama-kelamaan jumlah emas yang dipetiknya terkumpul sangat banyak. Arya Tebing pun kemudian menjual jamur emas yang tumbuh di batang pohon tersebut. Kehidupannya pun menjadi lebih baik. Rumahnya dibangun sehingga tidak lagi berupa gubuk. Suatu hari secara diam-diam, Serunding mengikutinya. Arya Tebing yang hendak pergi ke kebun seketika hendak memetik jamur emas. Arya Tebing tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Serunting. Hai Arya Tebing, ternyata selama ini kamu mencurangiku. Kenapa pohon pembatas ini kamu ubah posisinya? Apa maksudmu, Kakanda? Kamu sengaja mengubah posisi batang pohon ini dan jamur emas yang seharusnya tumbuh di kebunku malah tumbuh ke arah kebunmu. Itu tidak benar, Kakanda. Aku tidak pernah menukar. Untuk apa aku mengubah posisi batang pohon yang besar ini. Lagi pula kalau Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya untuk Kakanda.
Semua emas ini seharusnya menjadi milikku. Engkau tidak berhak atas emas ini. Jika kamu tidak mau menuruti emas itu kepadaku, maka ayo kita berkelahi. Yang menang berhak memiliki emas itu. Arya Tebing terkejut mendengar Serunting menantangnya berkelahi. Arya Tebing berpikir sebentar dan kemudian menjawab tantangan Serunting. Baiklah Kakanda, tapi beri aku waktu seminggu untuk bersiap-siap. Baiklah, aku beri waktu seminggu. Semoga engkau bisa banyak berlatih agar bisa menandingiku. Arya Tebing memikirkan cara bagaimana menghadapi Serunting dan harus menemukan siasat yang cerdik karena tidak mungkin mengalahkan Serunting yang terkenal sakti. Aku punya cara. Akhirnya setelah berhari-hari berpikir, Arya Tebing menemukan cara. Secara diam-diam dia datang menemui kakaknya. Ada apa engkau datang menemuiku secara diam-diam begini, Arya Tebing? Kemudian Arya Tebing menceritakan semua permasalahannya dengan Serunting. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tolong beritahu aku apa kelemahan dari Kakanda Serunting. Hanya dengan cara itu aku bisa mengubahnya. Maafkan aku, Arya Tebing, tapi aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Kalau aku sampai kalah, Kakanda Serunting pasti akan membunuhku. Tapi kalau aku bisa mengalahkannya, aku berjanji tidak akan membunuhnya. Baiklah, karena engkau sudah berjanji tidak bisa membunuhnya, maka aku akan memberitahumu kelemahan Kakanda Serunting terletak pada rumput ilalang yang selalu bergerak. Pada hari yang telah ditentukan, akhirnya pertarungan antara Arya Tebing dan Serunting pun berlangsung. Arya Tebing terdesak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Serunting. Tapi Arya Tebing tidak khawatir, dia sudah mengetahui kelemahan dari Serunting. Ketika sudah sangat terdesak, Arya Tebing segera menombak rumput ilalang yang di dekatnya. Tubuh Serunting pun seketika terjatuh ke tanah dan kesakitan. Hei Arya Tebing, bagaimana bisa kau mengetahui kelemahanku? Arya Tebing hanya diam saja sambil menyaksikan Serunting mengapar kesakitan. Aku tahu pasti kakakmu yang memberi tahu kelemahan ini. Sekarang pergilah Kakanda Serunting. Aku telah berjanji tidak akan membunuhmu. Setelah kalah dengan Arya Tebing, Serunting pun berjalan jauh meninggalkan kampung halamannya. Akhirnya Serunting sampai di lereng gunung Singutang. Setelah kekalahan berjalan jauh, duduk beristirahat di sebuah pohon, tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya. Hai anak muda, maukah kamu mendapatkan kesaktian para dewa? Siapakah engkau? Aku Sang Mahameru. Kesaktian apa yang hendak engkau berikan Sang Mahameru? Kamu harus bertapa di bawah rumput bambu itu sampai seluruh daun bambu tersebut menutupi tubuhmu. Apakah kamu sanggup? Baik Mahameru, aku sanggup melakukannya. Serunting pun segera bertapa di bawah rumput bambu tersebut. Setelah 2 tahun seluruh tubuhnya pun ditutupi daun bambu. Wahai Serunting, masa betapamu sudah cukup sekarang. Berdirilah. Kamu ternyata mampu melakukan masa betapa yang sulit ini, karena itu sudah sepantasnya kamu mendapatkan kesaktian para dewa. Ampun Sang Mahameru, kesaktian yang seperti apa yang hamba dapatkan? Mulai sekarang apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Setelah betapa dan mendapatkan kesaktian, Serunting berjalan pulang menuju kampung halamannya. Di perjalanan, Serunting mencoba kesaktian yang baru saja diperolehnya. Hai hamparan padi, berubahlah kalian menjadi emas. Sungguh ajaib, hamparan padi pun berubah menjadi emas. Namun Serunting tidak mengambil emas-emas tersebut, dia hanya melanjutkan perjalanan. Hai sungai yang mengering, berubahlah menjadi sungai yang mengalir air jernih. Sungai yang kering tersebut pun tiba-tiba mengalirkan air yang jernih.
Karena kesaktiannya tersebut, Serunting pun dijuluki si pahit lidah karena ucapan yang diucapkannya menjadi kenyataan. Setelah bertapa selama 2 tahun, Serunting yang awalnya tamak ternyata sudah berubah menjadi manusia yang baik hati. Dalam perjalanan pulang, dia selalu berbuat baik dan menolong sesama. Setelah sampai di kampung halamannya, Serunting yang sudah mendapat julukan si pahit lidah pun tidak menaruh dendam kepada Arya Tebing. Serunting justru meminta maaf dan berjanji menjadi saudara yang baik bagi Arya Tebing.